Shalom Bapak Ibu dan sekalian, selamat pagi, selamat beribadah. Walaupun masih secara online, tidak mengurangi untuk kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian. Bila hati terasa berat, ku datang kepada Yesus. Kebaktian pada pagi hari ini kami mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya,
dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya, kekal selama-lamanya. Kiranya turun atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing pada pagi ini sambil dari Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian bersama. Bersyukur
Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami masih merasakan kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Walaupun ibadah masih secara online, tapi kami tetap menikmati berkat dan penyertaan-Mu, sehingga dalam masa pandemi COVID-19 ini kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga dalam segala kesulitan Tuhan buka jalan, Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan terus akan menolong kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat menghayati betapa Engkau telah mengasihi kami, berkorban untuk kami, dan segalanya Engkau berikan kepada kami. Dan pagi ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menjadi kekuatan untuk iman percaya kami dan pengharapan kami, sehingga sungguh-sungguh kami mengerti apa yang harus kami kerjakan, harus kami lakukan sebagai wujud tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu. Pakai hamba-Mu dan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 6. Yang demikian firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 3 sampai ayat 6. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah tentang perjumpaan atau Nikodemus yang menjumpai Yesus. Dia seorang guru dari Yahudi yang datang kepada Yesus pada waktu hari sudah malam. Kenapa? Karena satu sisi orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus dan menentang Yesus, tapi sisi lain Nikodemus menghayati pengajarannya, kemudian mujizat yang dilakukan, di dalam batinnya muncul, kalau itu bukan dari Allah, tidak mungkin Yesus bisa melakukan semuanya itu. Maka pada pagi ini firman Tuhan dengan judul Dasar Hidup dalam Tuhan. Yang pertama yang diuraikan oleh Tuhan Yesus sebagai guru agung. Kalau Nikodemus guru Yahudi biasa, Yesus sebagai guru agung yang mengajarkan kepada Nikodemus yang Nikodemus sendiri tidak tahu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Padahal di dalam perjanjian lama sudah diajarkan di Yeskiel yang kita baca di awal tadi, bahwa orang akan diberi hati yang baru oleh Tuhan, diberi pikiran yang baru oleh Tuhan. Itulah sebenarnya lahir baru itu. Maka yang pertama yang kita renungkan adalah dasar hidup dalam Tuhan adalah dilahirkan kembali. Yang dipahami oleh Nikodemus adalah lahir secara lahiriah, sehingga mana mungkin orang yang sudah tua masuk ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Tapi pengertian yang kedua adalah lahir dari atas. Itu yang juga di 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23, "Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak
fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Pemahaman tentang lahir kembali itu harus dipahami sebagai hidup yang bertobat, karena lahir baru tadi dari air dan roh itu menjadi satu kesatuan. Kalau diterjemahkan atau diartikan satu persatu air, lahir dari air itu berarti melambangkan baptisan. Tetapi dalam Yeskiel 36 ayat 5, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Artinya ini adalah air penyucian. Jadi air yang dipakai untuk menyucikan, untuk mentahirkan barang-barang yang dianggap telah tidak kudus atau najis, termasuk kita orang berdosa. Nah, di dalam perjanjian baru, lahir dari air itu banyak dipahami adalah baptisan. Maka lahir dari air dan roh itu menjadi kesatuan baptis yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis atau gereja-gereja pada umumnya. Kemudian Allah akan membaptis dengan roh. Jadi air dan roh itu menjadi kesatuan, sehingga lahir baru itu nanti adalah baptis tanda pertobatan. Setelah baptis itu hidup baru. Artinya kalau di dalam gereja-gereja karismatik itu selam, walaupun itu hanya lambang ya, tapi artinya adalah orang ini dikuburkan bersama dengan Yesus, lalu kemudian dibangkitkan menjadi ciptaan baru. Maka orang yang telah dibaptis itu harusnya orang yang meninggalkan hidup lama dan masuk ke dalam hidup baru, dan diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus yang akan membaptis mereka. Maka di Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak membuka kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, inilah arti penting kenapa kita perlu lahir baru. Pertanyaannya, orang Kristen itu mengikut Tuhan dulu baru bertobat, atau bertobat dulu baru ikut Tuhan? Mungkin ada yang berpikir, wah ya ikut Tuhan dulu Pak baru tobat. Atau juga ada yang berpikir bertobat dulu Pak baru ikut Tuhan, dan sebaliknya. Nah, itu begini, sebenarnya dua-duanya benar. Tapi yang salah adalah ketika setelah ikut Tuhan Yesus, dia tidak mengalami pertobatan. Karena pertobatan itu terus menerus sepanjang hidup, tidak sekali untuk selamanya. Tapi di awal Yohanes Pembaptis memberitakan kerajaan Allah yang sudah akan datang, maka orang Israel diperintahkan bertobatlah. Artinya bertobat terlebih dahulu dan terima Yesus, dan setelah itu perlu terus mengalami pertobatan yang diperbarui dari hari ke hari. Maka betapa seperti Nikodemus yang dia seorang guru tidak mengalami itu. Maka kalau orang Kristen yang sudah sekian puluh tahun atau mungkin sejak kecil tapi tidak mengalami kehidupan yang diperbarui, ini kan ironis. Apalagi kalau itu kelasnya seorang pengajar seperti Nikodemus.
Maka Tuhan Yesus memberi jawaban, "Masakan kau seorang guru tidak tahu tentang hal-hal itu?" Nah, oleh sebab itu, mari kita bersama-sama sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, harus punya dasar hidup di dalam Tuhan, yaitu perubahan hidup, pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga yang dilahirkan itu adalah sifat, perilaku, perbuatan sehari-hari. Maka kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, kita telah mengalami suatu pembaruan, maka orang itu akan secara otomatis mengalami pembaruan hidup, perilakunya, perkataannya, sifat dan karakternya. Nah, oleh sebab itu kita menjadi orang-orang yang harus memiliki perubahan itu sebagai wujud bahwa saya adalah ciptaan baru. Saya sudah lahir baru. Paulus memberi gambaran anak Tuhan itu yang lahir baru itu sebagai anak adopsi. Anak adopsi ini adalah mengubah cara, kalau dulu berpikirnya itu ikut bapak itu iblis, maka sekarang ikut bapaknya itu adalah Tuhan. Maka aturan itu sudah harus berbeda, sehingga sebelum menerima Yesus sebagai Tuhannya akan sangat berbeda ketika sudah menerima Yesus sebagai Tuhannya. Kalau Bapak Ibu Saudara ikut orang yang semula mungkin ikut orang tua, lalu suatu keadaan tertentu pindah ikut om, ikut paman atau ikut keluarga lain, pasti aturannya berbeda. Nah, tentu kita akan menyesuaikan, kita akan mengikuti di aturan yang baru. Maka kebiasaan lama yang mungkin itu buruk tidak akan diulang atau dilakukan di tempat yang baru, sebagai bentuk kita menghargai orang yang kita ikuti. Sama ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita tidak menunjukkan kehidupan yang telah diperbarui, itu sama dengan mempermalukan Kristus, sama dengan menghina Kristus. Apalagi kalau kita yakin bahwa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka masakan kita mengajak Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita ini kerasani orang, nyakiti orang, berbuat dosa, itu jelas mendukakan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu dasar sebagai orang yang mengikut Tuhan itu adalah perubahan hidup yang harus nyata. Tuhan Yesus lebih ekstrim, itu harus menuju kepada kesempurnaan. Ya. Walaupun rasanya gak mungkin manusia sempurna, tapi harus berusaha memperbaiki hidup kita hari demi hari lebih baik. Jangan sampai kita justru dulunya baik, lalu turun, merosot, lalu malah sampai ada yang meninggalkan Tuhan. Itu ironis sekali. Maka untuk dapat memperoleh kehidupan yang diperbarui, mau tidak mau harus dilahirkan dari roh bentuk pertobatan, dan dari air dalam bentuk pertobatan, dan dari roh bentuk dari kuasa Allah yang memperbarui diri kita. Dilahirkan artinya bahwa ada ibu, ada orang yang melahirkan, ada pribadi yang mengubahkan. Maka kalau kita dilahirkan dari air dan roh,
itu sama-sama ada kemauan dari diri sendiri, lalu Allah memampukan. Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, suatu perkara-perkara yang luar biasa yang kita kadang tidak mengerti. Nah, maka zaman pandemi Corona ini kan mengubah semua lini kehidupan, mengubah kebiasaan-kebiasaan. Salah satu yang positif yang harus kita ambil adalah mengubah kebiasaan hidup yang tidak sehat. Awal-awal atau sedang diubah ini tidak enak, karena kebiasaan yang lama ketika harus diperbarui dengan kebiasaan yang baru, itu banyak sekali bertentangan dengan hati nurani, banyak sekali bertentangan dengan keinginan-keinginan daging. Tetapi kebiasaan baru itu perlu dilatih sehingga lama-lama menjadi nyaman. Nah, sama juga kebiasaan-kebiasaan buruk sebelum kita bertobat dan terima Yesus, atau sudah terima Yesus tapi masih belum bertobat, kita harus ubah sedikit demi sedikit dan minta pertolongan Roh Kudus mengubah kehidupan kita. Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan orang Israel terima Yesus dengan syarat harus bertobat. Masakan kita yang sudah terima Yesus masih belum bertobat? Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang harus mau dilahirkan dalam bentuk ketaatan kepada Roh Kudus yang membimbing kita. Di ayat 6 dikontradiksikan orang yang belum lahir kembali dengan yang sudah lahir kembali. Di Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, sekarang kita akan mengerti orang ini atau saya, Bapak Ibu Saudara, ini sudah dilahirkan menurut roh atau masih dilahirkan menurut daging. Dan dampaknya sangat luar biasa. Orang yang tidak dilahirkan dari roh tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini serius. Yohanes selalu menekankan tentang kerajaan Allah. Perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus selalu dengan kerajaan Allah. Betapa penting dan berharganya kerajaan Allah itu, yang harus menjadi fokus dan tujuan akhir hidup kita, tujuan akhir dari iman percaya kita. Maka dalam menjalani menuju kepada kerajaan Allah itu harus dilahirkan baru, harus memiliki perubahan hidup, harus memiliki pertobatan, harus memiliki keterdekatan dengan Tuhan secara sungguh-sungguh. Hidup dari daging dan roh bisa dilihat di dalam Galatia pasal 5 mulai ayat 19. Tapi kita tidak bahas tentang hidup lama itu, tapi coba kita akan lihat hidup baru dan kita cross checkkan dengan diri kita, orang yang hidup oleh roh. Di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, dari buah Roh itu, coba kita akan mengoreksi diri kita. Mana sih yang kita masih berat antara kasih, setia, damai sejahtera, sabar, murah hati, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita berjuang, mana yang kita masih lemah dan kita masih jatuh di dalam hal-hal itu. Maka ketika ada kemauan yang dipimpin oleh Roh, maka kemampuan yang dari Tuhan itu dapat mengatasi segala kelemahan diri kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau tidak mau atau harus memiliki perubahan hidup yang dilahirkan kembali melalui pertobatan, melalui karya Roh Kudus. Memperbaiki hidup dari hari ke hari dalam ketaatan dan sebagainya harus kita kerjakan dengan perjuangan yang kuat, melawan keinginan daging yang mengikat kita. Tetapi dengan kemauan yang sungguh-sungguh, Roh Kudus memampukan kita menjadi orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa menunjukkan bahwa saya adalah umat pilihannya, saya adalah umat tebusannya, saya adalah ahli waris kerajaan Allah yang disediakan Allah. Melalui apa? Melahirkan hal-hal yang baru, melahirkan hal-hal yang baik, sehingga perkataan, perbuatan, perilaku dan sebagainya dikatakan harus menuju kepada kesempurnaan seperti gambar Kristus. Yakinlah, ketika kita mau, ketika saya mau, Allah memberi kemampuan. Dengan demikian, lahir baru adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Kristus, oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang-orang yang mencerminkan sifat dan pribadi Kristus itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang mengajari kami dan mengharuskan kami untuk memiliki kehidupan yang diubahkan melalui pertobatan. Dan Roh Kudus yang akan mengerjakan itu dalam hidup kami, sehingga watak karakter kami diubahkan dari hari ke hari, sehingga kami pada akhirnya akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah yang Tuhan janjikan. Maka ini adalah serius ketika kami tidak sungguh-sungguh untuk mengejar kehidupan yang diperbarui itu, maka kami tidak akan dapat melihat apalagi masuk ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengerjakannya untuk kami. Engkau telah membentuk kami, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami akan mengikuti aturan, ketetapan dan segala perintah-Mu sebagai bentuk perubahan dari orang-orang berdosa yang adalah anak-anak iblis
menjadi anak-anak Tuhan dengan segala perilaku yang penuh kasih, yang penuh dengan kebaikan, karena Engkau Allah dan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu akan mengerjakannya di dalam hati sanubari kami, sehingga mengubah kehidupan kami menjadi orang yang lebih baik dari hari demi hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita, dan sebelumnya kita akan naikkan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau tetap Allah. Marilah kita akhiri ibadah kita pagi ini dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ambil waktu saat teduh sejenak. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian bisa beribadah bersama dengan keluarga dan bisa meningkatkan iman dan sekaligus meningkatkan imun, sehingga sehat secara rohani
juga secara jasmani. Tuhan memberkati. Amin. Engkau Yesus.